Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Pembahasan Lili. Hari ini saya akan kembali membahas 6 soal tes intelijensi umum. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita mulai dari nomor 1. Nah, pada soal yang pertama ada soal numerik nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Ini yang bentuk perkalian langsung saja kita sederhanakan ya. 3 bagi 3 dapat 1, 9 bagi 3 dapat 3. Sekarang tinggal kita rapikan nih. Nah, ini kan tanda minusnya nggak dikurung dengan angka 2 kan? Berarti tanda minusnya ini tidak ikut dikuadratkan ya teman-teman. 2 kuadrat itu kan 4, berarti kita tulis saja dengan minus 4 ditambah dengan 2 dikali 3, itu hasilnya adalah 6. Dikurangi dengan 50%, ini sama nilainya dengan setengah. Terus dibagi dengan 125, ini sama nilainya dengan 5 pangkat 3. Akar berarti nilai pangkatnya kita bagi. Karena di sini ada angka 3, berarti pangkat 3-nya ini kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 kan 1, berarti nilai pangkatnya ini bisa langsung kita coret saja ya. Nah, seperti ini. Jadi ini minus 4 ditambah 6, hasilnya adalah positif 2, berarti sama dengan positif 2 dikurangi dengan setengah dikali dengan 1/5. Jadi sama dengan 2 dikurangi dengan 1/10. Yang bentuk pecahan ini kita ubah ke dalam bentuk desimal saja ya. Jadi 2 dikurangi 0,1, hasilnya adalah 1,9. Sehingga untuk yang nomor 1 ini pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang nomor 2 dan nomor 3 ada soal analogi kata nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Untuk soal yang nomor 2, saya sisipi dengan materi TWK nih. Kalau profesi kan berkaitan dengan bela negara. Kalau yang berkaitan dengan pilar negara itu apa? Ya benar, yang berkaitan dengan pilar negara itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah pilihan yang E ya teman-teman. Pilar negara itu ada 4 ya. Yang pertama ada Pancasila, terus Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Susu, sapi, mentega. Oke, untuk yang nomor 3, kita rangkai saja menjadi sebuah kalimat ya. Misal kalimatnya gini. Susu dari sapi dijadikan mentega. Ini kata hubungnya bebas loh ya, suka-suka kalian saja. Nah, sekarang kita cari nih pola kata yang sifatnya setara dengan soalnya ini. Yang opsi A, gandum dari tepung, ini enggak ya, ini kebalik, harusnya tepung dari gandum, berarti yang opsi A bukan ya. Terus yang opsi B, resep dari dokter, oke, dijadikan pasien, ini enggak ya teman-teman. Terus yang C, penjahit dari baju, ini juga enggak. Terus yang D, informasi dari narasumber, oke, dijadikan artikel. Ini bisa jadi ya teman-teman. Untuk yang opsi D kita simpan dulu. Kalau yang E, mahasiswa dari penelitian, ini enggak ya, ini kebalik, harusnya penelitian dari mahasiswa dijadikan skripsi. Jadi untuk yang nomor 3 ini, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Kalau jawabannya ada yang berbeda, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, pada soal yang nomor 4, ada soal deret bilangan nih. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke. Nah, pada soal dari angka 145 ke 144 lalu ke 140, ini kan jaraknya dekat kan teman-teman, jadi kemungkinan besar polanya adalah pengurangan. Kita mulai ya, 145 ke 144 ini dikurangi 1, 144 ke 140 ini dikurangi 4, 140 ke 131 ini dikurangi 9. Selanjutnya 131 ke 115 ini dikurangi 16. Terus 115 ke 90 ini dikurangi dengan 25. Nah, gimana nih teman-teman? Udah familiar banget belum dengan polanya ini? Ya, benar. Polanya ini adalah dikurangi dengan bilangan kuadrat ya.
1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat adalah 25. Berarti pastinya bilangan ini dikurangi dengan 6 kuadrat, yaitu dikurangi dengan 36, dan yang di sebelah sini dikurangi dengan 7 kuadrat, berarti dikurangi dengan 49. 90 dikurangi 36 hasilnya adalah 54, 54 dikurangi 49 hasilnya adalah 5. Sehingga untuk yang nomor 4 ini pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ke-5. Nah, pada soal yang nomor 5 ada soal penalaran analitis nih. Ini bacaannya untuk soal nomor 5 dan 6 ya. Silahkan kalian coba kerjakan dulu. Gimana? Sudah? Oke. Soal penalaran analitis itu rata-rata bacaannya agak panjang ya teman-teman, dan kalimatnya pun juga agak belibet. Sehingga nggak sedikit loh peserta SKD yang melompati soal ini. Pencet kursornya, klik 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 gitu bunyinya. Cepet banget, cepet dilompati tapi, ya kan? Tapi memang harusnya gitu sih, kerjakan soal yang sederhana dulu, soal yang belibet belakangan. Oke, jadi untuk yang nomor 5 ini langsung saja kita gambar polanya ya. Pada sebuah tempat wisata terdapat beberapa pos penjaga yang saling berhubungan. Pos A berada di dekat pintu masuk yang terhubung dengan pos B dan pos C. Oke, jadi ini polanya gini. Di sini ada pos A yang merupakan pos yang dekat pintu masuk ya. Ini terhubung dengan pos B dan juga pos C. Mereka saling berhubungan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Terus kalimat yang ketiga, lalu pos B terhubung dengan pos D dan pos E. Jadi ini B berhubung dengan D dan juga E. Nah, mereka saling berhubungan seperti ini ya. Terus kalimat selanjutnya, pos D terhubung dengan pos G. G terhubung D. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Terus kalimat selanjutnya, pos G terhubung dengan pos F dan pos H. Kita letakkan saja pos F di sini dan pos H di sini ya. G terhubung F dan juga H. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Terus kalimat selanjutnya, sementara pos C terhubung dengan pos F. C terhubung F. Yang terhubung langsung dengan pos H, berarti F-nya ini terhubung langsung dengan H. Seperti ini ya teman-teman. Pos H merupakan pos yang dekat dengan pintu keluar, berarti H-nya ini dekat pintu keluar. Nah, seperti ini ya. Jadi, kurang lebih pola lengkapnya seperti ini ya. Terus, pertanyaan untuk yang nomor 5. Banyak jalur yang kemungkinan dapat dilalui dari pintu masuk menuju pintu keluar adalah. Oke, kemungkinan pertama kita dapat melalui jalur A, B, D, G, H. Ini kemungkinan yang pertama ya, yaitu A, B, D, G, H. Terus kemungkinan kedua kita dapat melalui jalur A, B, D, G, F, H. Ini adalah kemungkinan yang kedua. Nah, selain itu kita juga dapat melalui jalur A, C, F, H. Ini jalur yang ketiga ya, yaitu A, C, F, H. Nah, setelah itu kita juga dapat melalui jalur A, C, F, G, H. Ini adalah jalur yang keempat, yaitu A, C, F, G, H. Ini nggak ada lagi deh kayaknya. Kalau ada yang menemukan jalur lain, tolong tulis di kolom komentar ya. Jadi untuk yang nomor 5 ini jawabannya adalah pilihan yang C, yaitu ada 4 jalur ya yang dapat kita lalui. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih, soal yang ke-6. Untuk soal yang nomor 6, bacaannya masih sama seperti yang nomor 5 tadi ya. Silakan kalian coba kerjakan dulu. Gimana? Sudah? Oke. Pertanyaannya, berapa maksimal pos penjaga yang dapat dilewati dalam sekali jalan? Oh, ini berarti kita disuruh untuk mencari jalur mana yang melewati pos penjaga yang terbanyak ya teman-teman. Pada kemungkinan pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pos kan? Terus kemungkinan kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pos.
Dan kemungkinan ketiga ada 4 pos, yang kemungkinan yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pos. Jadi, dari sini dapat kita ketahui bahwa jalur yang paling banyak melewati pos penjaga itu adalah kemungkinan yang kedua ini ya teman-teman, yaitu melewati sebanyak 6 pos. Sehingga untuk yang nomor 6 ini, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin sekian dulu video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.